Selamat datang di channel Nasehat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini. Berikut penjelasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Islam dengan tegas memerintahkan pemeluknya untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Tidak berhenti di situ, Islam juga menganjurkan umatnya untuk menularkan kebaikan itu kepada orang lain dan mencegah kemungkaran terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, kebaikan dan kemungkaran dalam Islam tidak sekedar diharapkan hadir pada level individu saja, melainkan juga di tingkat kehidupan sosial. Pembenahan pun seyogyanya selain dilakukan pada diri sendiri juga dilakukan terhadap orang lain atau masyarakat. Inilah yang terkenal dengan sebutan amar ma'ruf nahi munkar yang dalam Al-Quran Surat Ali, Imran ayat 110 disebut sebagai bagian dari ciri umat terbaik, sebagai berikut, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Qs Ali, Imran, 110. Secara bahasa ma'ruf berarti diakui, diketahui, dimaklumi. Maksudnya, sebuah perbuatan adalah baik menurut pengakuan nurani diri sendiri juga masyarakat secara umum. Sementara mungkar bermakna sebaliknya, yakni diingkari, ditentang, dilawan. Maksudnya, sebuah perbuatan adalah buruk menurut pengingkaran nurani juga masyarakat secara umum. Kedua istilah tersebut lebih sering terkait dengan konteks kemasyarakatan ketimbang urusan individu. Istilah ma'ruf sendiri seakar kata dengan uraf yang berarti kebiasaan umum di masyarakat. Suatu perbuatan bisa saja dikatakan maksiat tapi belum tentu disebut mungkar. Orang yang telanjang bulat di jalanan tentu tidak cukup disebut maksiat tapi juga mungkar karena berhubungan dengan kenyamanan, keamanan, norma, dan pemakluman masyarakat secara umum. Dalam kehidupan di dunia ini hampir tidak ditemui satupun masyarakat yang benar-benar suci dari unsur kemungkaran. Karena itu kewajiban ini selalu relevan dilakukan, dan berstatus hukum fardu kifayah alias kewajiban kolektif umat Islam. Hadits yang selalu dikutip untuk persoalan ini, yang artinya, dari Abi Said R.A. berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman. HR Muslim. Banyak sekali orang berpikir bahwa hadits ini berbicara seolah urutan tahapan dakwah sesuai dengan urutan kalimat yang disampaikan. Artinya, pertama harus menggunakan tangan atau kekuasaan, lalu lisan, baru kemudian hati. Padahal, hadits ini memberi informasi tentang urutan tingkatan maksimal dalam usaha amar ma'ruf nahi munkar. Jika memiliki kemampuan membenahi dengan lisan, maka jangan berhenti di hati saja. Jika memiliki kemampuan membenahi dengan tangan atau kekuasaan, maka jangan berhenti dengan lisan saja. Hal ini selaras dengan pandangan Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi sebagaimana yang tertuang dalam kitab Rawdatut Talibin, yang artinya, tidak cukup memberi nasihat secara lisan bagi orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Dan tidak cukup ingkar di dalam hati bagi orang yang mampu mencegah kemungkaran dengan lisan. Amar ma'ruf nahi munkar ibarat proses pengobatan oleh dokter ahli. Ia membutuhkan metode, strategi, tahapan-tahapan yang benar, sehingga tujuan untuk menyembuhkan sebuah penyakit dapat tercapai, atau setidaknya tidak membuatnya kian kronis. Amar ma'ruf nahi munkar jika tidak mampu membenahi setidaknya tidak membuatnya kian parah. Lalu mengapa membutuhkan cara dan tahapan yang benar? Jika membangun rumah benda mati saja seseorang membutuhkan metode, apalagi bila yang dihadapi adalah makhluk hidup yang berakal, memiliki watak tertentu, kondisi psikologis, dan konteks permasalahan yang sangat mungkin berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Terlebih amar ma'ruf nahi munkar adalah upaya membangun khaira ummah, atau yang disebut dengan umat terbaik. Cara dan tahapan yang benar niscaya dilakukan. Sebab jika tidak demikian, kemungkaran dalam masyarakat bisa jadi semakin parah, pencegahan kemungkaran berbuah kegaduhan yang tak perlu, atau kian mempertajam konflik di dalam masyarakat. Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani dalam Hasyiatusi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, Jilid 7 mengatakan, wajib bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk bertindak dengan cara paling ringan dulu kemudian agak berat. Ketika kemungkaran sudah bisa hilang dengan ucapan yang halus, maka tidak boleh dengan ucapan yang kasar. Dan begitu seterusnya.
Penjelasan Syekh Syarwani ini memperkuat bahwa hadits amar ma'ruf nahi mungkar yang disebutkan tadi adalah tentang urutan tingkatan maksimal, bukan urutan tahapan berdakwah. Dalam proses amar ma'ruf nahi mungkar, seseorang tetap dianjurkan untuk melewati cara-cara yang paling meringankan masyarakat, baru ketika tidak atau kurang berhasil melangkah ke tahapan lain yang agak tegas. Ini juga merupakan konsep tadriji, dakwah secara gradual, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Lapangan amar ma'ruf nahi mungkar sangat luas. Tidak mungkin satu orang melakukan semuanya. Karena itu, orang yang melakukannya harus memilih skala prioritas. Dalam urusan yang berkaitan dengan keamanan atau kasus hukum misalnya, tugas amar ma'ruf nahi mungkar mesti diserahkan kepada aparatur negara yang memang berwenang menangani masalah ini. Sementara masyarakat sipil bisa mengambil peran lain lewat pendidikan, dakwah santun, pendekatan personal, dan sejenisnya. Yang lebih penting lagi, dari tahapan ini adalah sasaran dari amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Sebelum pelaku menerapkannya kepada orang lain, seseorang harus menerapkannya pada dirinya sendiri. Sebagaimana kata orang bijak, dalam berdakwah hendaknya orang keras pada diri sendiri dan lembut penuh kasih sayang pada orang lain. Demikian penjelasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam dari kami Nasehat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.